Oke, selamat malam teman-teman, sahabat jurnal trading saham. Apa kabarnya hari ini? Gimana kabar portonya? Hari ini IHSG kita bergerak cukup sangat mengesalkan. Karena kenapa? Karena kita lihat di sesi 1 IHSG kita itu berhasil break dari 6135 dan dia mengalami kenaikan sampai 6160. Itu cukup bagus, tapi di sesi 2 itu mengalami guyuran yang cukup besar ya. Saya sempat share juga di channel IHSG kita itu hati-hati sesi 2 karena marketnya kurang kondusif. Kita lihat di sini mulai sesi 2 itu mengalami guyuran yang cukup besar tanpa adanya mantul atau rebound sedikit pun. Ini berbahaya. Nah, untuk selanjutnya IHSG kita itu saya menggunakan support di 6057 sama 6020. Ini saya jadikan sebagai support pertama dan ini sebagai support kedua. Nah, saya tetap menggunakan resist di 6115 sama 6134. Sekarang potensinya ini memang bergerak sideways ke arah mau nguji support. Kalau misalkan mantul dari support berarti dia masih bergerak sideways, dan kalau udah confirm close di atas dua resist ini menandakan bahwa IHSG kita itu memang sedang mengalami uptrend. Nah, itu untuk IHSG kita. Nah, teman-teman, saya juga mau info, jangan lupa untuk join channel Telegram kita di Jurnal Trading Saham, sama grupnya saya juga udah buka grup diskusi. Jadi teman-teman bisa langsung join aja, nanti saya tulis di kolom komentar sama kolom deskripsi ya, jangan lupa. Nah, sama teman-teman saya juga mau info bahwa teman-teman bisa tonton juga video YouTube kita mengenai red issue ya. Karena kita lihat beberapa hari ini, belakangan ini memang banyak saham-saham yang melakukan red issue. Contohnya itu BBRI sama BBNI. Nah, itu biar teman-teman nggak bingung gimana kalau misalkan ada red issue, jadi harus ngapain, apakah harus ditebus atau enggak. Sama teman-teman kan juga tahu info bahwa BBCA itu mau melakukan stock split 1:5. Nah, itu artinya BBCA akan semakin liquid ya. Itu petanda baik untuk BBCA. Nah, langsung aja teman-teman, saya mau bahas saham-saham yang kemarin saya sempat rekomendasi ke teman-teman, yaitu yang pertama saham Kren. Nah, saham Kren ini kemarin saya sempat info di jam bursa itu untuk pantau sama kalau bisa entry kenapa? Karena kita lihat dari sini dia mantul dari MA5-nya. Yang artinya bahwa pada saat dia turun uji support banyak buyer yang mau beli saham Kren. Dan akhirnya hari ini Kren berhasil close di cuan 10%. Saya juga udah info di channel, bagi teman-teman yang masuk saham Kren udah cuan ya, udah cuan 6%. Nah, bagi teman-teman yang udah masuk, yang udah TP, congrats, udah cuan. Kalau misalkan yang belum TP, teman-teman bisa jadikan 165 sebagai resist pertama dan 180 sebagai resist kedua. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout dari 180 dan close di atas 180, itu menandakan bahwa saham Kren ini memang sedang melanjutkan potensi bullishnya. Karena kita lihat di sini low, high, higher low, higher high. Jadi saham Kren ini memang sedang mencari higher high-nya. Nah, saya berharap semoga saham Kren ini bisa untuk close di atas 180 ya, supaya dia confirm uptrend. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk, saya rasa sih nggak usah masuk dulu ya, karena ini kenaikannya udah cukup tinggi. Jangan FOMO. Tapi kalau yang mau masuk, tolong dijaga money manajemennya supaya psikologisnya nggak terganggu. Teman-teman bisa jadikan 160 sama 153 sebagai support. Kalau misalnya bergerak di bawah itu boleh close sementara, boleh out sementara ya, supaya lossnya nggak terlalu besar. Oke, itu untuk saham Kren. Yang kedua saya mau bahas tentang saham BBYB. Jadi saham BBYB kemarin saya sempat bahas terkait si Akulaku sebagai pengendali BBYB. Nah, kemarin saya juga info kalau dia break 690 ini potensi melanjutkan kenaikannya, dan kita lihat hari ini BBYB close-nya arah dan dia sempat menguji 690. Jadi BBYB ini kita lihat dia opennya 695
dan dia menguji supportnya di 690. Setelah itu dia melanjutkan kenaikannya sampai arah. Untuk BBYB target selanjutnya ada di 963. Kalau dia close di atas 963 itu bagus, berarti menandakan BBYB ini lagi uptrend. Sama kurang lebih seperti keren ya. Itu untuk BBYB. Bagi teman-teman yang belum masuk, saya rasa jangan kejar harga ya, karena ini udah cukup oke. Ini udah naiknya 50% ya, hampir 50% 2 hari ini. Jaga-jaga aja supaya loss-nya nggak terlalu besar. Kalau dilihat secara Broksum untuk BBYB ini hari ini akumnya sangat besar ya. Z, IF sama MG ini akumnya sangat besar. Dan saya rasa besok itu, nah ini kalau dilihat dari average-nya juga, mereka average-nya cukup agak jauh ya di bawah ya. Tapi untuk hari Senin mereka akan melanjutkan kenaikannya, dan hati-hati aja untuk 3 broker ini kalau mereka jualan. Gitu aja. Ini untuk saham BBYB, dan saya juga tadi pagi udah info BBYB udah cuan 10% ya, jam 9.12. Itu untuk BBYB. Nah, saya juga rekom saham Friend kemarin karena memang dia itu membentuk pola bullish flag. Dia target selanjutnya ada di 158 sampai 168. Tapi kalau teman-teman mau nunggu chart pattern bullish flag itu jadi, teman-teman boleh taking profit di 168. Tapi bagi teman-teman yang nggak mau nunggu lama, boleh cabut atau taking profit di 160 juga boleh. Buang bertahap juga nggak apa-apa. Itu untuk saham Friend. Yang belum masuk, saya rasa jangan masuk dulu ya, jangan kejar harga ini karena agak bahaya kalau saham Friend ya. Saham Friend kita lihat dari Broksumnya, hari ini akumnya besar sekali, Friend. Iya, saya tadi nggak ngeliat BK itu masuk. Saya tadi ngeliatnya itu PD itu akumnya cukup besar di saham Friend ya. Oke, ini Friend bagus banget nih. Akumnya sangat besar. Ini 2 broker BKPD aja dibandingin 2 ini tuh jauh banget. Wah, ini Friend sih bagus ya hari ini. Kalau kita lihat saham-saham telco itu juga menarik. Nah, nanti saya mau bahas juga saham telco untuk rekomendasi di hari Senin ya. Ini Friend bagus. Ini saya rasa sih bisa mencapai target chart pattern di 168-nya segera ini. Kalau untuk Friend nih bagus banget. Oke. Hari ini saham-saham telco itu naik karena banyak isu-isu yang cukup menarik, yaitu XL sama Link. XL sama Link dia mau akuisisi ya. Kita lihat Excel. Nah, Excel kita hapus MA5-nya. Nah, untuk saham XL hari ini naiknya cukup bagus. Didukung dengan volume ya. Bagi teman-teman yang udah masuk XL, congrats udah cuan. Untuk target selanjutnya XL itu ada di sini 2720 sama ini 2780. Itu untuk target terdekatnya. Kalau untuk target jauhnya, teman-teman bisa gunakan, saya pakai Fibo aja biar nggak pusing. Nih, teman-teman bisa gunakan target selanjutnya di sini sekitar 2780 sama 2980. Ini kita lihat low, high, higher low. Dia lagi mau cari higher high. Kalau dia bisa break dari 2780, dia akan menguji si 2980. Kalau teman-teman yang belum masuk, jadikan ini 2550 sebagai support. Karena kita lihat sini ada gap up ya. Gap up antara 2550 sama 2570. Tapi saya rasa agak susah sih kalau mau nutup gap dulu.
Besok dia harus lanjut naik, baru setelah ada koreksi mungkin dia akan menutup gap ini. Itu untuk saham XL, hati-hati ya kalau mau masuk, karena ada resist kuat di sini 2780 resist kuat. Hati-hati aja, bisa taking profit bertahap atau sebagian, sisanya mau dibawa swing ke 2980 juga nggak apa-apa. Oke, ini untuk saham XL. Berikut yang mau menarik itu saham Link, karena XL infonya mau ada isu sama Link ya. Kita lihat saham Link. Saham Link hari ini volumenya bagus, tapi bandarnya kurang menarik. Coba kita lihat dulu ya secara Broksum. Tadi belum. Excel. Oh, Excel bagus, menarik. Asingnya Akum. Untuk Link ini juga cukup menarik. CS dilihat-lihat tuh Akum ya, di Excel sama di Link ya. Oke. Tapi Link ini bid offernya tipis ya, hati-hati ya, jaga porsi, jangan overload. Karena kalau overload nanti pada saat teman-teman mau buang kiri atau akinya itu agak susah kalau kebanyakan ya. Untuk saham Link teman-teman bisa jadikan target resist terdekatnya di sini aja. Sebentar, saham Link di 4.800 saya ngambil cukup jauh nih saham Link, karena resistnya itu udah jauh banget ya saham Link. Jadi Link ini potensi untuk menguji 4.800 sebagai resist terdekatnya. Kalau dia break berarti dia akan menguji resist selanjutnya. Oke, resist selanjutnya di area 5.000. Di area sini 5.000-an, ya. Pokoknya gini teman-teman, kalau untuk resist teman-teman cari aja puncak dari candle sebelumnya yang belum di break, dia akan menguji. Jadi untuk Link dia akan menguji resist di 4.800 sama di area 5.000. 4.000 ya, 5.000-an. Itu untuk Link. Saya pribadi Link sih kurang menarik ya, karena liquidnya kurang, bid offernya tipis, kurang menarik kalau yang tipis-tipis gitu ya. Oke, itu untuk saham Link. Berikutnya saham Sen. Nah, saham Sen ini dia mau menguji di 333 untuk resist berikutnya. Iya, nguji 33. Kita lihat hari ini, wow, volumenya menarik. Secara volume menarik. Dia juga udah close dari 304 di 308. Dia bakal nguji 333-nya ini sebagai resist selanjutnya. Teman-teman yang belum masuk, jadikan 280 sebagai titik stop loss. Agak jauh nih ya, agak besar resikonya, tapi menarik kalau misalkan mau jadikan ini sebagai titik stop loss. Kalau dia bergerak di bawah 280, teman-teman boleh cut loss. Tapi kalau jauh begini teman-teman tolong banget untuk jaga money manajemennya, jangan all in di atas tiba-tiba nanti cut lossnya di 278 atau 276. Itu kan persentasenya itu jauh banget. Jadi teman-teman boleh misalkan masuk 10%, nanti turun 10%, nanti turun lagi 20, 30, 50 gitu teman-teman. Jadi average-nya di bawah. Jangan suka kejar harga kecuali teman-teman scalping dan disiplin. Karena kalau kejar harga dan nggak disiplin, nanti teman-teman jadinya nyangkut. Yang awalnya jadi trader malah jadi investor. Gitu. Itu TA-nya secara saham Sen secara TA. Kalau kita lihat secara Broksum, saham Sen ya fake Akum sih.
Saham Sen so-so, sellernya juga jualan cukup besar, tapi yang nampung juga ada. Ya paling itu untuk saham Sen. Masih nguji resistnya, sama teman-teman udah, yang penting udah tahu supportnya 280. Jadi kalau mau masuk jadikan 280 sebagai support, yang udah masuk jadikan resist untuk TP bertahap. Ya, gitu aja teman-teman. Ya teman-teman juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini, bisa komentar di kolom komen. Sama bisa like dan subscribe juga ya untuk channel YouTube kita supaya semakin berkembang ke depannya dan bisa mengedukasi kita semua. Oke, itu aja. Happy weekend, good luck with the market di hari Senin, and happy cuan.